Oke, gimana kabarnya teman-teman Nangtewatullah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Karena kesehatan itu paling lebih mahal daripada segalanya. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Nah, di video kali ini kita akan menanam anggrek. Kita tanam dengan cara ditempel ya, dengan cara ditempel. Dan apa aja yang kita perlukan. Nah, yang pertama kita punya gunting ya, terus yang kedua ada tali atau benang. Ini saya pakai senar atau tali pancing ya, karena warnanya transparan. Sebenarnya kalau tali ini macam-macam, kalian bisa gunakan apapun. Karena di sini saya lebih senang menggunakan tali pancing yang warnanya transparan, jadi saya menggunakan tali pancing. Terus yang selanjutnya kita punya ini anggrek ya, bibit anggrek yang akan kita tanam. Ini bibitnya kompot. Waktu itu saya beli botolan, terus saya buat kompot seperti ini. Kita lihat ID-nya. Nah, ini ID-nya apa? Unicorn dan besi ya. Unicorn dan besi. Selanjutnya kita punya batang kayu ya. Batang kayu. Kebetulan di sini saya pakai kayu kelapa karena memang ada kayu bekas daripada dibuang. Makanya nanti saya akan pakai untuk menempelkan anggrek. Sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan kayu apa aja di sekitar kalian. Ada kayu apa aja di sekitar kalian bisa gunakan itu untuk menempelkan anggrek. Nah, terus yang selanjutnya kita punya sabut kelapa ya. Nah, ini sabut kelapa teman-teman. Biasanya kalau di desa itu banyak sabut kelapa, atau biasanya kalau orang tua kita masak masih pakai kelapa dengan apa istilahnya, punya kelapa sendiri atau tidak instan lah. Jadi kita bisa gunakan sabut kelapanya untuk menanam anggrek. Oke, langsung aja ya. Bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita bongkar anggreknya. Karena ini masih dalam kompot, kita akan bongkar anggreknya terlebih dahulu teman-teman. Kita bongkar ya. Harus hati-hati teman-teman, ini karena akarnya sudah jalan, jadi harus hati-hati agar lebih mudah melepaskan. Jadi biasanya kita pencet-pencet dulu potnya seperti ini. Kita pencet-pencet dulu potnya biar terurai yang ada di dalam itu. Ini agak sulit teman-teman karena akarnya sudah menempel di potnya juga di medianya. Kita jungkirkan aja dibalik. Nah, ini untuk media tanamnya sendiri saya pakai areng kayu dan areng sekam ya. Tapi di bawahnya itu saya kasih sabut kelapa juga biar bisa menahan air lebih lama ya. Tujuannya ya biar kita tidak terlalu banyak nyiram. Nah, ini sudah lepas anggreknya. Kita sisihkan dulu media tanamnya. Nah, dan lagi kalau kita menggunakan media tanam arang atau mungkin dengan arang sekam, itu kita misahnya lebih mudah teman-teman.
Kalau pakai arang sekam pun juga ada masalah, misahnya lebih mudah, itu aja sih tujuannya. Kalau kita pakai arang, kalau kita pakai sabut kelapa itu kan kalau akarnya sudah nempel, nah itu kan sulit kita misahkan. Nah ini kayak ini akarnya sudah nempel di sabut kelapa ini. Sebenarnya kasihan juga sih karena dia sudah nyaman di sini, terus kita paksa dijepot. Kasihan juga sih sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi, karena memang tempatnya sudah tidak muat, karena anggreknya sudah semakin besar, ya terpaksa kita harus pindah. Nah ini teman-teman, ini anggreknya sudah mulai terpisah. Loh anggrek, kita sempitkan dulu media tanamnya, kita taruh di pot. Setelah itu kita pisah lagi anggreknya, kita pisah seperti ini ya, satu-satu ya, dengan satu rombongan. Ini ada dua, nah ini ada dua ini. Terus nah ini teman-teman ya anggreknya ya, anggreknya akan kita tempelkan nanti ya. Jadi satu pot ini cuman satu ID ya teman-teman ya. Nah saya satu pot satu ID unicorn dan besi. Nah ini karena saya ngambil videonya di pinggir jalan, jadi mungkin nanti ada suara-suara sepeda motor yang berseliweran, jadi mohon maaf karena memang tempatnya di pinggir jalan. Nah, kita pisah seperti ini teman-teman. Oke, ini sudah ada berapa rumput ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Banyak nih teman-teman. Ada 17 rumpun. Rumpunnya kecil-kecil lagi. Ya karena masih seedling ya. Ini ukurannya masih seedling. Nah, mungkin nanti kita jadikan 2 batang seperti ini ya. Jadi nanti kita siapkan 2 batang seperti ini untuk menanam anggrek-anggreknya tadi. Oke, langsung aja kita tempel. Sebelumnya kita potong dulu senarnya teman-teman ya. Kita potong dulu senarnya sesuai kebutuhan. Kita potong senarnya sesuai kebutuhan, terus kita tali seperti ini ya, biar nanti cara ngikatnya juga gampang. Kita bentuk seperti ini di salah satu ujungnya. Nah itu jadi ya seperti ini ya. Mana ini nggak bisa fokus. Oke, sekarang kita langsung eksekusi aja di batang kayunya. Kita lilitkan dulu talinya atau senarnya. Setelah itu baru kita tempel anggreknya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah gini ya, kita tempelkan gini ya. Nah terus
Setelah itu kita kasih sabut kelapa di atasnya sini, kita kasih sabut kelapa. Duh, mana ini tadi ya tali pancingnya ini. Langsung aja kita talikan, kita ikat anggreknya dengan menggunakan tali pancing. Sekali lagi, tali bisa macam-macam ya teman-teman ya, sesuai selera teman-teman. Mau pakai tali raffia juga tidak masalah, cuman kalau raffia itu kan warnanya terlalu mencolok ya. Kalau saya sih kurang senangnya di situ, maksudnya kurang rapi aja gitu loh kalau dipandang. Kalau kita menggunakan tali raffia kurang rapi dipandang. Nah, kalau pakai tali pancing yang warnanya transparan, nah itu kan tidak kelihatan karena warnanya transparan. Oke, kita ikat, jangan sampai goyang ya. Kita ikat terus. Nah, satu bisa kita tambahkan lagi di bawahnya ya. Nah, bisa kita tambahkan lagi di bawahnya ini. Kita ikat dulu. Terus kita kasih sabut kelapa. Sebentar, ini kurang pas. Setelah itu kita kasih sabut kelapa. Cara ngikatnya ya jangan kenceng-kenceng, yang penting ya tidak sampai goyang gitu aja lah. Nah, kita pakai sabut kelapa sudah 2 teman-teman. Nah, ini akan penampakannya seperti ini. Nah, dua, terus kita bisa tambah lagi di bawahnya sini. Ya mungkin nanti videonya akan kita percepat ya, karena prosesnya ini tinggal menempel aja. Nah, kita selesaikan, kita lanjutkan, kita selesaikan sampai selesai ya teman-teman ya, sampai semua bibitnya itu tertanam. Tadi ada berapa bibit, 17 atau berapa tadi kalau tidak salah. Ini ternyata jadi dua batang. Kira-kira batangnya ini ukurannya kurang lebih ya 1 meter lah kurang lebih. Ini ternyata bibit saya tadi bisa jadi 2 batang kayu. Nah, kita selesaikan sampai selesai, sampai bibitnya habis. Kita tempelkan. Kalau sudah selesai, kita tarik, kita ikatkan di sini teman-teman ya. Ketika membuat atau mengikat anggreknya itu, usahakan anggreknya jangan sampai goyang gitu. Goyang mungkin ya bisa pengaruh nanti ke
kehidupan selanjutnya. Pokoknya tidak sampai goyang lah. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai kita rapikan kita rapikan sabut kelapanya dulu ya. Ini sabut kelapanya kita rapikan pakai gunting biar rapi teman-teman ya. Kalau rapi kan kelihatannya juga bagus, jadi ndak apa istilahnya ya, biar rapi lah. Terus kita rapikan selesai. Ini satunya tadi kita rapikan juga ya teman-teman ya, biar kelihatan rapi. Ketika merapikan hati-hati ya, kalau kena akarnya nanti anggreknya bisa jerit. Kalau kita dengar suaranya mungkin anggreknya akan jerit kalau kena akarnya. Oke, sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, nah ini kan sudah jadi dua toh, satu, terus ini dua. Nah, di sini sudah jadi dua batang ini ya. Ini yang tadi yang sudah kita pindah, sudah kita tempel di batang kayunya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini teman-teman anggreknya ya. Jadi sudah kita tempelkan semua di batang kayu. Nah, kenapa saya milih untuk ditempelkan di batang kayu, enggak ditaruh di dalam pot gitu ya, atau media tanam dengan menggunakan pot? Karena menurut pengalaman saya ini ya, menurut pengalaman pribadi saya ketika selama saya merumat anggrek atau memiliki anggrek atau menanam anggrek, itu ternyata pertumbuhannya itu lebih cepat ketimbang kita taruh di dalam pot. Apalagi ini ukurannya masih seedling ya, masih seedling, masih kecil sekali. Ternyata pertumbuhannya lebih cepat, lebih efektif gitu. Lebih efektif ketimbang kita ditaruh di dalam pot. Ini pengalaman pribadi saya ya, nggak tahu kalau mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang mungkin berbeda, jadi ya saya mohon maaf. Tapi ini menurut pengalaman saya, yang ditempel ini akan lebih tahan ya, lebih tahan terhadap cuaca ya, terus lebih cepat pertumbuhannya ya, dan lebih efektif. Persentase hidupnya itu lebih besar ketimbang kita taruh di dalam pot. Nah, mungkin kalau sudah beberapa tahun nanti ini sudah besar, mungkin kalau kita mau memindahkannya ke pot mungkin juga bisa teman-teman, kalau memang sudah besar gitu ya. Karena memang ukurannya masih kecil, masih ukuran seedling, jadi saya taruh di papan, di batang kayu seperti ini biar pertumbuhannya lebih efektif. Nah, setelah itu karena ini sudah ditempel ya, nanti kita tempatkan di tempat yang mungkin tidak kena sinar matahari langsung gitu ya. Karena kalau misalnya kita kena sinar matahari langsung, mungkin kemungkinan ada terbakar itu daunnya. Kalau terbakar kan kasihan. Jadi alangkah lebih amannya kalau kita tempatkan di tempat yang teduh, entah itu di bawah pohon, entah itu di bawah paranet. Kalau misalnya di rumah teman-teman ada paranet, atau mungkin punya tempat khusus, misalnya kalau teman-teman di rumah itu bisa kita tempatkan di situ. Yang penting tidak kena sinar matahari secara langsung.
kena hujan sih tidak masalah, akan lebih tahan ini ya. Dan perawatannya ya seperti biasalah, seperti cara teman-teman merawat anggrek itu seperti apa ya, mungkin seperti itu juga. Kalau kurang air ya disiram, kalau mungkin perlu dikasih pupuk ya dikasih pupuk. Oke, saya kira itu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa komen ya, mungkin teman-teman punya pengalaman yang sama seperti ini, silakan tulis di kolom komentar. Ya, sekian dulu dari saya, terima kasih.